Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Siregar. Nomor induk mahasiswa 20 20 07 01 233. Saya mahasiswa paralel Fakultas Psikologi. Kali ini saya akan menjelaskan topik utama bela negara dengan subtema kontribusi bela negara oleh penegak hukum dan generasi milenial. Bela negara meliputi 5 indikator, yaitu 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban. 3. Sadar berbangsa dan bernegara. 4. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Saya akan bahas satu persatu dari 5 indikator tersebut. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air merupakan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara Indonesia. Hal yang paling mudah ditunjukkan dengan menyukai dan menggunakan segala produk yang dihasilkan oleh negara dan masyarakat kita sendiri. Yang kedua adalah rela berkorban, yang artinya tidak harus bertempur atau wajib militer untuk membela negara, namun bersedia memberi dan berkorban bagi negara, seperti memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, apalagi pada masa corona seperti yang sekarang kita rasakan, di mana setiap orang merasakan kesulitan dalam perekonomian. Yang ketiga adalah sadar berbangsa dan bernegara, di mana hal ini dapat kita implementasikan dengan sikap yang taat pada hukum dan aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya ada banyak, salah satunya adalah memakai helm saat berkendara dan menjaga fasilitas umum. Yang keempat adalah meyakini Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu kemampuan dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu seperti sikap toleransi dan berani menolak paham radikal. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara, yaitu mencakup pengetahuan yang berarti knowledge, sikap atau attitude, dan keterampilan yaitu skill tentang bela negara. Contohnya seperti menyumbangkan saran dan ilmu yang dibutuhkan bagi kemajuan bangsa dan negara. Berikut ini saya akan melakukan wawancara mengenai kontribusi bela negara oleh penegak hukum yang diwakili oleh Ibu Ibtu Tian Ludiana dari Divisi Humas Polri, dan dari perspektif generasi milenial yang diwakili oleh Dila, yaitu seorang mahasiswa sekaligus guru taman kanak-kanak. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Apakah penegakan hukum di Indonesia ini sudah tepat sasaran, Ibu? Ya, seperti diketahui, Polri ini adalah suatu birokrasi yang strukturnya sudah cukup besar dengan personil 450.000 tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kasus penegakan hukum, kita juga berproses selalu menjadi lebih baik. Dulu mungkin ada istilah kalau ada masyarakat mengajukan laporan hukum kepada kepolisian, mungkin ada yang tidak profesional ditangani. Tetapi semakin kesini kita semakin memperbaiki diri, dan dari pimpinan juga menekankan harus profesional, modern, terpercaya. Itu dulu ya zamannya Pak Tito. Sekarang kita presisi. Jadi kita juga harus profesional, namun memahami bahwa harus ada pertanggungjawaban dan ada segi kemanusiaan di situ. Jadi tidak hanya asal ada kasus dilaporkan kemudian diproses, tidak melihat unsur keadilan. Seperti kemarin yang ada kasus, kalau tidak salah ada anak melaporkan ibunya karena menyumbangkan uang warisan atau bagaimana. Nah, ini menjadi perhatian Bapak Kapolri kita yang baru, Pak Jenderal Sigit Istiono. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi kasus seperti ini diterima oleh kepolisian. Jadi harus ada pertimbangan, atau di kita sebutnya diskresi kebijakan dari si penegak hukum itu sendiri untuk memilah apakah ini diproses atau tidak, atau diselesaikan secara mediasi seperti itu. Tapi itu kan dari segi polisinya, Bu. Kalau dari segi saya ini, Bu, ya masyarakat yang bergaul dengan orang itu justru masyarakat yang awam, dia itu takut melaporkan kasusnya ke polisi, Bu. Kenapa takut? Karena ibarat kata kasarnya, Ibu, dia kehilangan satu kambing kalau dia ngurus ke polisi. Nanti akan kehilangan 2 kambing, Bu. Itu gimana, Bu, menurut pendapat Ibu? Ya, itulah. Itu menjadi kesalahan kepolisian juga, karena mungkin kita terlalu fokus menyelesaikan kasus, atau yang di humas fokus membuat citra, sementara kita lupa untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa
kepolisian ini tidak menakutkan bahwa kita ini hanya pelayan masyarakat. Selama ini masyarakat takut karena yang dialami secara langsung sebagian besar adalah saat di jalanan ya. Mereka saat melanggar pasti harus berurusan dengan polisi. Akhirnya urusannya dengan apa? Sanksi itu tidak ada yang menyenangkan, sehingga citra seperti itu tertanam di masyarakat. Jangan dekat polisi, yang ada nanti kena tilang atau kena ini. Padahal kalau dia mendapat sosialisasi hukum yang benar, kita hanya menjalankan hukum. Polisi itu hanya alat yang menegakkan hukum. Nah, berarti bisa dikatakan ya Bu ya, berarti kalau misalnya ada masyarakat yang saat dia melaporkan kehilangan, bukan takut Bu, melaporkan kasusnya, ya. Tapi ternyata mungkin dia dimintain, itu berarti bukan dari polisinya ya Bu, itu oknum. Ya, bagaimana pendapat Ibu? Kalau dia kemudian di lapangan ada yang menyimpang seperti itu, meminta uang atau pungli atau bagaimana, kita ada sistem untuk mengatasi hal itu, yaitu silakan lapor balik ke Propam. Jadi Propam itu seperti polisinya polisi. Kalau ada polisi nakal, saat melapor ke situ, Propam inilah yang istilahnya memberi sanksi ke polisi atau oknum yang nakal itu tadi. Berarti saya sebagai masyarakat, misalnya nih saya melaporkan kasus dan ternyata saya dimintain uang untuk begini, berarti saya punya hak buat melaporkan kembali aparat kepolisian itu ya Bu ya? Bisa ya? Jadi semua laporan itu, tapi asal ada bukti-bukti yang kuat, seperti entah itu rekaman atau ada juga saksi waktu melapor dan melihat langsung proses pungli tersebut. Karena kalau melapor tapi kosong, istilahnya hanya berupa cerita, itu nanti tidak bisa menjadi satu laporan. Itu lebih kepada bisik-bisik tetangga ya. Jadi berarti penegakan hukum itu harus ada buktinya. Ya, lah betul. Seperti sekarang Bu, kita kan sekarang sudah mainnya di media sosial ya Bu ya, udah merekam segala macam. Itu banyak tuh Bu polisi yang direkam masyarakat yang melakukan pelanggaran ya Bu ya, melenceng. Ya. Banyakan sih kalau saya lihat polisi lalu lintas Bu ya. Nah itu rata-rata emang beneran Bu dihukum Bu? Ya, jadi sanksi di dalam kepolisian itu sendiri ada beberapa tingkat. Saat dilaporkan kemudian diberi sanksi, nanti bisa dia melewati sidang disiplin, kemudian atau sidang satu lagi apa ya, ada 3 tahap kalau nggak salah. Yang pertama disiplin, pidana, dan yang ketiga pengadilan atau apa, pokoknya 3 tahap itu. Kalau dilihat itu sanksinya masih ringan, ya hanya sanksi disiplin, bisa jadi dia hanya diskors atau dipindahkan bagian, yang paling parah dimutasi. Tapi kalau sampai melanggar unsur pidana, semisal dia menghilangkan barang bukti atau dia memeras orang atau sampai membunuh bahkan, itu polisi tetap terjerat oleh hukum pidana, harus mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum tersebut. Jadi ya bisa dipenjara juga. Maka dari itu justru bagus kalau masyarakat sekarang sadar, sedikit-sedikit direkam, itu untuk mencegah apa ya, pelanggaran-pelanggaran seperti itu terjadi di lapangan. Oh iya, terima kasih sekali ya Bu ya, saya atas wawancara hari ini. Jadi saya sebagai masyarakat umum juga dapat pencerahan. Oh ternyata polisi yang ada di bayangan kita tidak seburuk itu, tidak seperti itu. Ada mekanismenya ya. Dan kalaupun polisi sudah melepaskan identitas dan pakaiannya, itu sebenarnya sama ya Bu ya, sama dengan kita masyarakat biasa ya Bu ya. Statusnya tetap harus tunduk kepada hukum. Iya, berarti polisi pun juga harus tunduk pada hukum ya Bu ya. Saat ini saya akan mewawancarai seorang guru sekaligus mahasiswa, yaitu Mbak Dila. Tema kita saat ini Mbak Dila yaitu kontribusi bela negara oleh generasi milenial. Menurut Mbak Dila sendiri, dari perspektif Mbak Dila, bela negara itu seperti apa sih? Kalau menurut pandangan saya Mbak, sebagai mahasiswa sekaligus guru taman kanak-kanak, saya membagi bela negara itu menjadi 2 fase, di mana pada masa penjajahan bela negara berbentuk fisik, yaitu berperang dengan bambu runcing. Nah, sementara pada fase sekarang kita memasuki era digital 5.0, di mana semua orang menggunakan teknologi digital Mbak, seperti gadget misalnya. Di sana banyak sekali kita jumpai berita yang tidak benar atau hoax. Jadi disinilah peran kita sebagai generasi milenial membela negara dengan cara tidak mudah percaya dengan berita hoax. Karena menurut saya pribadi Mbak, berita hoax itu dampaknya lebih besar daripada kita melawan penjajahan dulu.
Hoax dapat memecah persatuan bangsa, sementara saat kita melawan penjajah kita bersatu. Iya sih Mbak, kelihatan benar itu perbedaannya. Kalau hoax sekarang, semua orang hanya dengan satu berita hoax itu percaya, wah itu udah jadi perang, satu rumah aja bisa berbeda pendapat ya. Iya. Nah, terus kalau berdasarkan profesi yang Mbak geluti sekarang, yaitu guru sekaligus mahasiswa, kontribusi apa yang Anda berikan sebagai wujud bela negara? Kontribusinya banyak sekali ya Mbak. Yang pertama tuh bisa sebagai mahasiswa, saya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara meningkatkan ilmu saya yang nantinya saya sumbangkan untuk mendidik generasi selanjutnya, yaitu anak-anak TK sebagai anak didik saya nih Mbak. Iya juga ya, Mbaknya belajar dulu, baru habis itu ilmu yang Mbak dapatkan Mbak salurkan lagi ya. Nah, sekarang apa sih yang Mbak ajarkan sama anak TK untuk mereka ada rasa cinta atau memiliki rasa cinta tanah air? Banyak Mbak, mulai dari melatih anak-anak menghafal lagu kebangsaan dan lagu-lagu daerah yang sekarang kita tahu ya Mbak sendiri, anak-anak malah lebih hafal lagu TikTok daripada lagu kebangsaan. Iya bener banget Mbak. Saya juga mengajarkan toleransi Mbak, seperti saling menghormati walaupun murid yang saya ajar itu berbeda suku dan agama. Mengajarkan mereka tata krama yang sudah lama jadi ciri khas bangsa Indonesia. Tentunya pokoknya banyak sekali nilai ketimuran yang saya ajarkan agar mereka memiliki pondasi sebagai anak bangsa yang cinta pada negaranya Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Saya yakin profesi guru yang sekarang yang Mbak lakukan itu juga merupakan wujud cinta pada negara. Ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari wawancara yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa kontribusi bela negara merupakan kewajiban dari setiap warga negara yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dari profesi apa saja, di mana saja, tidak memandang suku, agama, namun memberikan kontribusi sesuai profesi di bidangnya masing-masing. Seperti polisi yang berkontribusi menegakkan hukum dengan cara sesuai prosedur, dan generasi milenial yang berkontribusi mendidik anak bangsa yang cinta tanah air dan berguna bagi masa depan bangsa dan negara. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.